Dia memurtadkan 10 orang Islam. Sekarang dia sibuk memualafkan banyak orang. Siapa dia? Ayo kita lihat. Sebelum kita tanya jalur-jalurnya untuk memurtadkan orang Islam gitu. Biasanya orang-orang yang kemudian murtad orang-orang yang gimana sih? Yang banyak masalah kah, yang jarang sholat kah, apa yang? Enggak. Yang paling enak tuh orang yang ngerti Al-Qur'an. Yang Justru sudah bisa baca Al-Qur'an udah enak tuh. kalau ngajak orang pindah agama, emang dapat reward apa? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua yang terus stay bersama kita dengan topik-topik yang kita tawarkan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan keuntungan dalam sisi edukasi ya. Apapun bentuknya, setuju atau tidak, monggo silakan dituliskan di kolom komen, atau juga mungkin kalau ada ide, monggo silahkan di-share kepada kami. Berikut ini ada satu sosok yang dahulunya dia memurtadkan cukup banyak orang ya, dan sekarang ini justru sibuk untuk mengajak orang masuk ke agama Islam. Ini unik. Langsung aja kita ketemu dengan seorang menteri namanya Bapak Erik. Bukan ya, beda. Dengan Bang Erik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Erik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh. Sekarang punya channel dakwah nih beliau nih. Alhamdulillah. Gitu. Instagram apa namanya? Mualaf channel aja. Mualaf channel. Kalau YouTube sama? YouTube Mualaf channel, Facebook Mualaf channel, Twitter Mualaf channel, Mualaf channel. X Mualaf channel. Oh. Semua Mualaf channel. Gitu. Ada merek bukan channel juga, ada Dior, ada ini. Ada pilih channel ya. Jadi berapa tahun di di channel dakwah ini? Dari 2018 akhir. Itu pun 2018 akhir. Udah 5 tahun ya? Lumayan juga ya? lumayan. 6 tahun Tapi ya? masih ini dulu tuh bikin Instagram. Instagram isinya murid-murid semua. Murid, guru, teman-teman yang dari agama sebelumnya semua. Hampir dulu tuh 2018 hampir 10.000 deh. Gitu. Cuma ketika masuk Islam nggak sengaja. Cuma iseng doang. Rekam masukin Instagram. Pakai baju koko, pakai peci. Alhamdulillah saya masuk Islam. Udah aja gitu doang. Simpen. Tiba-tiba meledak rame. Ada yang masukin ke YouTube. Padahal teman-teman dari sebelumnya tuh? Iya. Mereka pada mualaf semua? Enggak. Jadi yang pertama itu murid saya dulu. Murid bilang, "Pak, masuk Islam," katanya gitu. Saya balas, "Iya, alhamdulillah." "Kenapa emang?" "Semangat, Pak." Itu murid-murid semua. Padahal dia non-muslim? Non-muslim. Habis dari situ barulah ketahuan sama sepupu. Sepupu laporin ke orang tuanya, ke papahnya. Papahnya ini ngasih tahu mama saya. Nah dari situ mama saya langsung marah-marah. Sekarang kita tarik ke sebelumnya dulu nih. Dulu kan sempat ngajak orang murtad ya kan? Itu dulu agama sebelumnya. Dulu kalau mungkin bagi umat Muslim rata-rata ada yang tahu ada yang enggak. Kristen Advent dulu. Advent dulu ya? Dulu Advent. Dulu waktu sebelumnya itu termasuk aktivis atau apa misionaris atau gimana? Kalau zaman dulu sih anak 90-an pasti ngomongnya misionaris. Kalau sekarang penginjil. Gitu. Jadi kalau dari Advent itu mungkin teman-teman Advent juga sudah tahu, tidak akan mungkin hilang, itu misionaris gitu. Jadi dulu tuh dikasih taunya ini Erik misionaris gitu. Kalau sekarang ini orang penginjil, gitu, cuma beda bahasa. Gitu ya. Nah biasanya kalau ngajak orang pindah agama, emang dapat reward apa? Aduh, kalau dikasih tahu nanti banyak misionaris, Bang. Oh iya ya. Oh bisa jadi mata pencarian. Bisa jadi mata pencarian. Oh bisa jadi ternyata. Bahkan ada yang kalau dari kuliah dari STT nih, mereka targetnya murtadkan orang lulus gitu. Tapi kalau misalnya dari Advent beda. Dari Advent ini pendekatannya mungkin ada yang mulai dari sebar-sebar brosur, jual-jual buku, lalu kalau yang saya lakuin semuanya dari jual buku, terus ke teman-teman sekitar, terus ke warung-warung, ya gitu. Ada kita lagi nongkrong nih di warung, orang itu ketika azan nggak pergi. Ini berarti ini ya, target nih, gitu kan. Ketika datang sana, terus tanya lu kenapa nggak sholat, gitu. Nanti tanggung, gitu. Udah ngopi dulu dah. Saya pesenin gitu, habis pesenin sedikit masukin dulu sih sebenarnya. Lu tahu nggak jalan yang lurus itu siapa? Gitu.
Kan di Al-Quran tuh sering banget tuh di Al-Fatihah ayat ke-6. Tunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Lu doa itu dijawab enggak? Dia bingung. Habis dari bingung itu baru masuk. Nanti ditunjukin ayat-ayat Al-Qurannya. Pasti Bang Arya juga sedikit apa ya? Oh iya juga ya, nanti ada kayak gitunya. Oh gitu. Nanti Jadi saya praktekin. masuknya dari situ. Masuknya dari situ. Mendingan offline aja, ntar banyak yang niru lagi. Enggak, ini nanti ada jawaban-jawabannya. Oh, oke, siap. Tapi gini, waktu di awal itu ngelihat orang yang udah dikenal atau belum dikenal? Belum Ada dikenal yang juga maju juga. Belum dikenal juga maju. Rata-rata kenalan dulu gitu. Jadi ngobrol kan kalau misalnya di Bandung itu kan saya dari Bandung nih. Kalau di Bandung itu kalau nongkrong pakai bahasa Sunda tuh udah apa ya namanya ya? Udah dekat lah. Udah dekat lah. Pinjam korek lah dulu lah. Nanyalah dari mana gitu. Rata-rata pendekatannya seperti itu. Dari situ ngobrol. Habis dari ngobrol itu bisa sampai malam gitu. Pas azan Isya pun biasanya maghrib sih. Yang paling rame itu maghrib, Isya kesananya kan nongkrong sampai jam 9 bablas gitu. Itu dimasuk-masukin gitu. Kalau yang dari gereja targetnya 1 tahun minimal 3 orang gitu. Oh, jadi diawali dengan nongkrong dulu, asik gitu, kemudian ada jualan. Biasanya sih yang awal tuh mungkin yang sekarang kan udah zaman gadget ya. Udah zaman HP, ada misionaris datang kita videoin, pergi. Dulu mah nggak ada. Dulu ketok-ketok pintu, terus kita jual buku-buku Advent namanya. Itu ada kesaksian pakai nama Isa Al-Masih. Jadi nggak pakai nama Yesus Kristus. Biar dekat ya. Biar dekat banget. Jadi setelah buku itu ini ada keselamatan dari Nabi Isa Al-Masih. Digituin aja. Tapi bukan apa ya namanya ya. Belum pakai tajwid, belum pakai, jadi Isa Al-Masih. Kalau sekarang kan Isa Al-Masih. Gitu. Kalau dulu mah Isa Al-Masih. Udah tahu belum? Oh enggak, saya nggak tertarik. Diusir gitu. Udah dulu mah kayak gitu. Masuk-masuk ke pintu-pintu, ketok-ketok sampai saya jualan donat di kereta. Masih inget sih itu waktu SMP. Donat orang pindah agama aja. Enak banget, duduk nongkrong ngajarin apa orang udah gak beragama. Akhirnya saya udah nggak lagi ngajak orang murtad. Oh gitu. Berikutnya apa? Saya habis nongkrong saya hipnotis. Habis gampang banget tuh, nggak dikenal, ngajak ngobrol, nongkrong lama ATM hilang nih kayak nih. Kalau teman-teman deket nggak ada. Kalau teman-teman tuh mereka tahu gitu. Oh karena temen tahu jadi udah proteksi dulu. Udah bukan proteksi, jadi ya udah sih kamu aku gitu. Lu udah kita masing-masing aja. Itu teman-teman dekat. Tapi kalau nggak dikenal kan siapa mereka gitu. Nggak tahu siapa saya gitu. Oke, sebelum kita tanya apa namanya jalur-jalurnya untuk memurtadkan orang Islam gitu. Biasanya orang-orang yang kemudian murtad orang-orang yang gimana sih? Yang banyak masalah kah? Yang jarang sholat kah? Apa yang? Enggak. Yang paling enak tuh orang yang ngerti Al-Quran. Yang Justru sudah bisa baca Al-Quran udah enak tuh. Asik banget tuh. Malah enak gitu. Malah enak gitu. Beda dengan orang yang ketika azan berkumandang dia nggak sholat, ini imannya lemah gitu. Tapi kalau misalnya dia tahu Al-Quran, rata-rata yang tahu Al-Quran tuh hafiz kan. Hafiz itu yang memang agak susah dideketin, cuma gampang gitu untuk mengetahui siapa dia gitu. Jadi rata-rata ketika ada orang gue sholat dulu dia kan masuk dulu nih maghrib, baru masuk lagi ke tongkrongan, masuk lagi ke tongkrongan baru ditanya. Bisa juga tuh. Bisa. Oh jadi nggak mesti yang nggak sholat, yang sholat juga bisa. Sholat juga bisa. Malah lebih asik yang bisa sholat. Yang sering sholat tuh lebih asik gitu. Oh Diajak gitu. ngobrolnya nyambung. Ketika bukain ayat Al-Quran dia tahu nggak ini jawabannya di mana? Oh ini jawabannya di sini. Salah. Jawabannya di sini gitu. Nanti ada tuh. Mau dipraktekin. Boleh juga tuh biar mungkin teman-teman nanti biar bisa jadi mawas diri juga gitu kan. Jadi protek diri lah, benteng diri gitu. Jadi pendekatannya justru mereka yang kan banyak kan gini orang di Indonesia nih walaupun mungkin nggak sholat kadang-kadang ya gitu ya. Tapi hampir semua tuh pasti inget sholat sebenarnya. Misalnya azan siang mereka ingat itu zuhur. Azan sore mereka ingat itu asar. Cuma sholat belum tentu. Oh gitu. Jadi justru yang udah lebih dalam itu lebih gampang. Oke, gitu. Sekarang ya guys untuk bisa mengetahui alurnya. Biasanya orang untuk ada pendekatan kemudian pemurtadan itu gimana awalnya? Awalnya misalnya nih kita langsung aja ya prakteknya. Bang Ari kan pasti ada Al-Quran. Setiap hari ini langsung ya praktek ya. Setiap hari Bang Ari kan selalu dalam sholat Al-Fatihah kan yang paling utama. Sadar nggak ketika di ayat ke-6 dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim itu
kan meminta kepada Allah, Iya. ya kan? Meminta kepada Tuhan untuk tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tahu nggak jalan yang lurus itu apa? Heeh. Gitu. Ya. Dia bilang pasti enggak, itu ayat ada selanjutnya. Bukan. Jawabannya dari Quran surah Az-Zukhruf ayat 63. Heeh. Apa tuh? Kita buka. Wah. Nah, itu dulu nggak zaman HP, dulu mah zaman bawa Al-Quran kecil, terjemahannya doang. Az-Zukhruf 63. 63 atau 61 sorry 63 jawabannya. Jadi aja kebuatnya. Dan sungguh dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat dan ikutlah aku di jalan yang lurus. Gitu. Inilah jalan yang lurus. Wa innahu la iblis saati fala tamtaruna biha wa tabi'uni azza siratal mustaqim. Nah, ketika ayat Al-Fatihah itu dibacakan ihdinas siratal mustaqim, jawabannya bukan di ayat ke-7 ayat selanjutnya, tapi di ayat ke-61 surah 61. Inilah jalan yang lurus, yaitu mengikuti Isa Al-Masih, karena Isa Al-Masih itu tahu tentang hari kiamat. Loh, nanti jawabannya apa kira-kira Bang Ari? Ketika dikasih Yesus itu atau Isa Al-Masih ya kan dia akan turun kan ketika kiamat gitu misalnya. jalan yang lurus kan. Nah, kenapa saya ambil wa innahu la ilmul li saati. Nah, itu jawabannya untuk lebih mengkokohkan lagi dalam Quran surah Luqman ayat 34. Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat. Kita bandingkan atau kita samakan dengan Az-Zukhruf ayat 61 itu, sesungguhnya Isa itu menjadi pengetahuan atau pertanda akan hari kiamat. Karena ada kalimatnya la ilmul. Ilmul itu kan pengetahuan. Sama dengan Nabi Isa. Nah, Nabi Isa itu disambung-sambungin seolah-olah ya mengetahui kiamat itu Allah gitu. Ya Allah. Nah, Allah itu siapa lagi kalau bukan Isa Al-Masih? Karena Isa Al-Masih tahu akan hari kiamat. Oh iya. Ya kan? Itu apa namanya? Kayak waktu Nabi bilang apa? Isa lah hakim yang adil gitu kan. Ya, itu ada. Terus kemudian ada Allah bilang apa? Kemudian ada di Quran juga Allah adalah hakim yang seadil-adilnya itu kan. Ya, itu sambungin. Disambungin lagi nanti ada. Jadi Isa adalah Allah gitu. Isa itu adalah Allah. Gitu, ya, ini ya. di Quran loh, bukan di Bible. Kita Bible nggak pernah ngomongin Yesus itu Tuhan, enggak. Yesus itu Allah, enggak. Tapi dalam Al-Quran sendiri menunjuk bahwa Isa Al-Masih itulah Allah itu sendiri. Gitu. Dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 61 dan juga Al-Luqman ayat 34. Hanya Allah yang tahu hari kiamat. Berarti Isa itu siapa? Disambungin. Disambungan. Padahal itu Pusing padahal itu bukan sambungannya, tapi ada juga yang mikirin ke situ ya. Ya. Terus Isa itu tahu hari kiamat gitu. Gara-gara ayat ini. Kalau yang tahu hari kiamat kan cuma Allah. Berarti Isa itu siapa? Oh gitu. Iya. Langsung dari situ. Tapi emang dia nggak tahu hari kiamat itu terus sebelumnya pasti Isa turun dulu kan? Iya. Jadi Isa itu adalah Allah, tahu hari kiamat, udah sampai situ aja. Sampai situ aja, nggak ada sambungannya. Nah, bagaimana kita menjawabnya? Simpel banget, gampang banget. Baca ayat selanjutnya tuh Az-Zukhruf ayat 61. Baca selanjutnya 62, 63, 64. Jawabannya jadi memang cukup dipotong sepotong ayat aja. Potong ayat aja. Itulah pentingnya. Nggak usah penuh-penuh. Janganlah kamu sekali berpaling oleh setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Itu 62. 63-nya. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dia Isa jawabannya dia udah di sini juga dia ngomong sendiri ya. Sungguh Allah dia Tuhanku dan Tuhanmu. Ini udah dijawab makanya dia. Oke. Jadi inilah kalau misalnya ada teman-teman yang nonton ini pernah didatangi oleh seorang penginjil atau punya teman Kristen yang yang punya tujuan untuk mendekati dengan tujuan agar dia ikut ke dalam agama dia, kata temannya, jadi dikasih ini jawabannya. Kalau dia bawa Az-Zukhruf ini, jawabannya cuma ini aja, nggak ada yang lain. Nah, kalau misalnya kita tahu, apalagi sering nonton videonya Kodondi nih, sering banget ditunjukkan ayat-ayat Bible-nya. Kalau dalam ayat Bible-nya, ketika di ayat 64 ini ada di Yohanes 17 ayat ke-18 kalau nggak salah. Aku belum pergi pada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Jadi Yesus pun di dalam Bible sama ucapannya dengan dalam Al-Quran gitu, bahwa Isa itu sembah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Dalam Bible pun ada gitu. Nanti deh itu bagian Kodondi. Kalau saya bagian Al-Qurannya. Iya. Tapi segitu aja udah banyak yang terkena. Udah banyak berpikir ya maksudnya. Udah banyak berpikir maksudnya. Apa iya sih? Diyakinin lagi.
pakai ayat-ayat lagi. Quran surah Maryam ayat ke-71 kalau nggak salah ya. Jadi semua percuma jadi Islam, percuma sholat. Berarti di ayat 17-nya nih, ayat 70-nya nih berarti. 71. Kan 70 itu keterangan. Kejawabannya pun di ayat 71. Gitu. Nanti ada diputar-putar gitu. Jadi percuma kalau misalnya Bang Ari ini udah Islam, menjalankan sholat, rukun imannya bagus segala macamnya. Tapi dalam Al-Quran Bang Ari ini akan masuk neraka. Untuk apa gitu? Menjadi seorang Islam, menjadi seorang Muslim untuk apa? Karena ketetapan dari Allah adalah masuk neraka. Nah, gitu. Mikir lagi tuh. Iya juga ya. Nah, jawabannya gimana? Jawabannya di ayat itu juga. Apakah ketika dengan kalimat mendatangi neraka itu masuk ke dalam neraka? Karena gini, mereka ini punya apa ya namanya ya? Punya sebuah buku itu Islamologi. Itu hanya ada di STT aja biasanya, Sekolah Tinggi Ilmu Teologi tuh. Itu buku itu kalimatnya mendatangi itu dalam kurung masuk neraka. Jadi bukan, kan kayak misalnya gini, saya mendatangi Bang Ari, tapi nggak masuk di depan nih, cuma di depan doang. Kira-kira itu maknanya masuk ke dalam nggak gitu? Enggak. Ya, itulah dalam Al-Quran artinya jawabannya seperti itu. Cuma mereka ganti dengan masuk neraka. Kan gitu. mendatangi neraka. Harusnya kan mendatangi doang. Mendatangi doang. Lihat neraka terus dadah sama orang yang masuk neraka gitu kan. Dadah, aku nggak masuk neraka gitu. Jokesnya kayak mendatangi doang ya. Cuma mendatangi doang kan nggak masuk. Tapi dibuat oleh mereka seolah-olah percuma masuk Islam, percuma dalam Islam. Karena masuk neraka juga. Gitu. Terus Nabi Isa pun sama sih konsepnya seperti dalam Kristen. Udah tahu belum Kristen? Kayak gitu. Ini pendekatannya. Udah tahu belum Kristen seperti apa? Nah, Kristen itu percaya bahwa Isa Al-Masih itu dilahirkan, hidup, mati, lalu dibangkitkan. Itu pun Allah firmankan atau Tuhan firmankan dalam Al-Quran. Jadi Isa itu adalah sosok yang benar-benar menjadi sosok penyelamat untuk kita. Itu pendekatan seperti itu rata-rata. Nanti misalnya udahlah gue balik dulu gitu kan. Itu nanti jangan lupa ya nanti kontakan nomor. Itu dikejar terus sampai akhirnya yuk ikut gue yuk. Kemana? Ada acara gitu. Nanti ikut aja. Itu kalau misalnya di Kristen itu namanya, kalau misalnya kita lewat jalan itu namanya KKR. Apa tuh? Kebaktian Kebangunan Rohani. Nah, disitulah acara, nggak apa-apa ya disebutin ya. Ini untuk menjaga akidah kita. Di situ adalah acara pembaptisan massal biasanya kayak gitu. Makanya rame-rame dong, murtad rame-rame gitu. Murtad rame-rame. Jadi kalau saya dulu, makanya kenapa ditargetin sama pendeta minimal 1 tahun 3 orang, karena dalam 1 tahun itu nanti di akhir tahun ada KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani. Di situ nanti bisa sampai berapa orang ya? Rata-rata 20 sampai 30 dari setiap satu kelompok nih. Misalnya saya kelompok apa namanya ya? Kalau Pathfinder itu pramukanya Kristen lah. Gitu. Namanya Pathfinder. Aduh saya lupa lagi. Jadi saya termasuk anak Pathfinder gitu. Pet kan, PATH, pet jalan kan, Pathfinder. Penunjuk jalan jadi. Penunjuk jalan, itulah saya dulu gitu. Pathfinder itu dari Advent. Yang kalau misalnya teman-teman lihat di jalanan nih sering pakai baju hampir mirip kayak pramuka. Mereka pakai kacu tapi kacunya warna ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang malam kan ketemu lagi nih tongkrongannya itu. Tambahin lagi ayatnya. Loh, gitu. Uniknya gini ya. Kalau di situ kan memang ada dipelajari bagaimana kemudian membuat orang Muslim misalnya itu dipelajari ya, agamanya pelajari untuk kemudian dicari celahnya untuk bisa masuk kan gitu. Kan kalau dalam Islam sendiri justru memberikan hikmah itu untuk mereka yang datang kan. Sebenarnya pengen cari tahu datang. Kemudian diceritain deh, kemudian pengen tahu, nggak ada yang maksa segala macam, pengen mualaf, baru aja. Kalau ini yang justru aktif. Jadi gitu. Kita cari nanti setelah mereka udah masuk nih, baru kita WA pendeta atau SMS pendeta. Dulu SMS sih, zaman BBM dulu. BBM pendeta, Pak, ini ada yang mau pendalaman Alkitab. Itu. Jadi kita udah dapat nih, serahin ke pendeta. Pendetanya yang dapat mobil, saya yang enggak. Gitu. Ada ekonominya juga tuh. Ada. Aduh, jadi nggak enak sih ngomongnya. Serius ini.
Oh gitu. Iya, mobil pendeta saya sudah murtadkan orang, mobil pendeta kasih saya, pendeta beli mobil baru. Oh gitu. Oh iya iya Aduh, iya iya. jadi nggak iya. enak. Mohon maaf ya Pak Iya, iya, Pendeta iya. ya. Tapi memang ada berarti ada marketingnya ya. Ada Jadi memang marketingnya. mungkin itu sebagai perangsang kemudian untuk memarketingkan lagi gitu ya. Dulu baru keluar Avanza Veloz. Heeh. Saya dikasih mobil bekas dia beli mobil Avanza Veloz setelah membaptis orang Yang dibawa. yang dibawa. Oh. Gerejanya terakhir kan memang setelah saya masuk Islam nih 2018, saya cari lagi 4 orang yang saya murtadkan itu. Mm-mm. Di gereja di Cimindi namanya, kok saya lupa ya, Bethesda, jemaat Bethesda. Ada 4 orang, itu orang Sunda asli. Kan Sunda asli jarang banget Islam Iya, ya. Jarang banget Kristen, sorry. Heeh. Mereka masuk ke gereja itu saya yang Oh. sebarkan karena mereka ekonominya lagi kurang. Heeh. Kita lagi menyebarkan bantuan lah istilahnya. Bantuan ekonomi, kayak kita cari orang mau dibantu apa. Ini kita dari yayasan ini, yayasan Kristen. Kita dari yayasan ini mau bantu nih, Bapak kebutuhannya apa? Oh, saya lagi pengen jual gorengan. Waktu itu saya masih ingat. Dia jual gorengan sama tukang bersih-bersih jalanan tuh yang pakai baju biru orange tuh. Yang di jalan. Kita kasih modal, dia jualan. Pak, nanti datang ya ke acara saya. Acara apa? Ada acara pokoknya seru banget. Nanti saya ongkosin saya ini. Datang dia langsung ditembak. Maukah engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Orang itu kan celinguk-celinguk, ya mau, udah baptis. Iya. Udah dari situ masuklah jadi jemaat gereja. Oh, jadi salah satu alasannya ekonomi berarti ya? Ekonomi, rata-rata ekonomi Ya kan, pengetahuan. ketika dia kemudian disupport ekonominya, kemudian diundang untuk hadir, ya karena sudah mendapatkan fasilitas itu kan sama aja ketika hadir tuh kayak jasa sama aja kunjungan bisnis sebenarnya awalnya. Balas budi lah ya. Balas budi kan. Aduh, gitu. gua nggak bisa nolak nih karena dia udah baik sama gua. Gitu. Ah. Langsung biasanya kayak gitu. Yang kecil langsung dibaptis. Iya, soalnya kan di sini memang kalau misalnya orang Islam kan nggak kemudian yuk masuk gitu kan nggak Iya, begitu nggak kayaknya begitu. karena kan kita nggak boleh ganggu keyakinan orang lain kan yang kemudian kita nggak ganggu keyakinan orang lain, nggak boleh menghina bahkan keyakinan orang lain, takutnya nanti dia punya hak untuk hina Tuhan kita gitu kan ibaratnya. Lebih parah lagi. Nah ketika mau bertanya pun ditanya ada yang maksa apa enggak, apa keinginan sendiri kan gitu. Kalau ini masih bengong-bengong udah ditembak langsung. Udah ditembak langsung. Ada 10 pertanyaan. Apa tuh? Gitu. Jadi maukah engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Maukah engkau menyerahkan dirimu kepada Tuhan? Maukah engkau berserah diri kepada Tuhan? Maukah engkau menerima Yesus sebagai penebus dosa? Maukah engkau menjadikan Yesus sebagai Juru Selamat pribadimu? Itu ada 10 pertanyaan. Nah setelah ditanya itu dia jawab. Di belakang tuh dikasih tahu nanti jawab iya aja semua gitu. Jadi 10 pertanyaan. Biar gampang gitu ya. Biar gampang jawabnya. Iya, udah. Nanti di situ puji Tuhan, kita akan langsung ke acara pembaptisan. Langsung di situ ganti baju, pakaiin baju itu langsung dibaptis. Udah. Pulangnya dapat duit nggak? Pulangnya nggak dapat duit, dapatnya Yang dapat yang ini yang dapat yang pendetanya yang baptis. Oh gitu ya. Per orang berapa? Tergantung. Itu dari ada apa namanya ya? Kalau kita kan ada kas masjid. Setiap infak Jumat dikumpulin. Nah, kalau ini setiap persembahan dikumpulin untuk biaya misionaris. Mungkin teman-teman Advent tahulah apa itu bacaan misionaris. Di bacaan itu kita kumpulin persembahan untuk misionaris gitu. Kalau dari Protestan ataupun Katolik jarang banget kayak gitu. Gitu. Oh, yang gigi untuk ini Gigi. Advent. Apa misionaris saja? Ya misionaris aja. Oh, kalau bukan misionaris nggak punya misi itu. Nggak ada punya misi itu. Mereka nggak tahu. Setelah pulang gereja pulang aja. Kita yang dikumpulin anak-anak muda gitu. Oh, anak-anak gitu. Advent itu Sekarang masih ya? Masih sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Cuma karena adanya media sosial seperti ini, mereka senyap gitu, tanpa pakai seragam. Oh iya ya, soalnya gampang diviralin ya. Ya gampang diviralin karena sampai terakhir tuh saya dapat kabar sebelum mama saya meninggal, pendeta ini bermasalah karena ketahuan. Ketahuan apa? Ketahuan itu dia apa namanya ya? Money trafficking lah namanya. Oh. Gitu. Jadi harusnya uang itu untuk orang-orang yang masuk ke dalam agama Kristen, tapi dia pakai untuk hal yang lain, maksiat gitu. Itu pendeta saya tuh. Di audit katanya buat itu gitu ya. Itu nggak usah diceritain lah. Itu mama saya yang tahu. Akhirnya sampai terakhir ketika mama saya mau meninggal, pengen ketemu sama Kodondi. Percaya nggak banget? Aneh loh. Jadi ketika saya masuk Islam ini saya nggak ngomong sama orang tua 2 tahun.